Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ashabihil mayaminal muntajabin. Bapak Ibu yang sangat berbahagia dimanapun berada, mari kita sama-sama memperbaiki kembali puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada satupun yang kita bisa rasakan kecuali bahwa itu adalah karunia, keberkahan, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada yang bisa kita bayangkan, tidak ada yang bisa kita dengar, tidak ada yang bisa kita lihat, tidak ada yang bisa kita sentuh, tidak ada yang bisa kita cicipi, kecuali bahwa semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah hambanya yang fakir, yang tidak memiliki apa-apa. Bapak yang sangat berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan teruskan surat yang ke-38, dan ini adalah pertemuan terakhir yang kedua, terakhir beneran adalah hari Jumat insyaallah. Hari ini kita akan masuk pada ayat 71 sampai 80, dan selebihnya nanti kita akan bahas pada hari Jumat yang akan datang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu juga kami sampaikan sebelum kita mulai bahwasanya insya Allah pada hari Jumat nanti kita akan ada pengumuman tentang perlombaan ataukah kompetisi tentang tata cara berwudu dari mazhab Ahlul Bait. Ikhwan kita dari Singapura, ikhwan akhwat kita dari Singapura, dari Malaysia dan Indonesia melakukan kerja bareng untuk melakukan acara ini. Video-video yang masuk nanti akan diberikan penilaian, dan insya Allah pengumumannya, penyampaiannya adalah dilakukan pada hari Jumat yang akan datang. Nah, jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan ada di antara putra atau putri Bapak Ibu semuanya yang masuk dalam nominasi. Karena selain daripada pembelajaran edukasi, juga panitia menyiapkan hadiah yang lumayan menggembirakan anak-anak kita yang menjadi pemenangnya. Jemaah sekalian, mari kita masuk ke screen kita untuk meneruskan surat yang ke-38. Bu Dokter, siapa ini Ustadz kita yang sudah hadir? Belum ada. Ustaz Syafi'i. Oh, ada Ustadz Syafi'i. Siapa Ustadz ya? Insyaallah. Baik. Bapak sekalian, kita dengan segala hormat kita meminta kepada Ustazuna, Ustadz kita, Ustadz Syafi'i Saleh dari Singapura, untuk memandu, membimbing kita membaca ayat suci Al-Quran, surat 38 ayat 71 sampai 80. Mari kita masuk ke screen melihat ayat Al-Quran, seraya mempersiapkan dengan segala hormat kepada Ustazuna, Ustadz Syafi'i Saleh. Fadhal Ustadz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين
إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين قال فإنك من المنظرين صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم. اللهم صل
salli wa sallim وسلم wa وبارك barik على ala رسول Rasulillah الله وآله وآله ala على Rasulillah رسول الله wa alihi اللهم صل Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak kita aturkan terima kasih banyak syukran katsira kepada Ustazuna Ustadz Syafi'i Saleh dari Singapura. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakannya, mengangkat derajatnya, memandangnya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, dan menjadikannya sebagai hamba-hamba yang dicintainya, dan beliau juga selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, semoga Bapak Ibu semuanya juga senantiasa diberikan pencerahan dalam jiwanya, lapang dadanya untuk menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala sebagai persiapan kita untuk meninggalkan kehidupan dunia ini. Karena cepat atau lambat, siapapun kita, apapun kedudukan kita, kita semuanya pasti akan kembali kepadanya. Jemaah sekalian, mari kita teruskan surat kita, surat yang ke-38. Surat Sad adalah huruf Sad, dan artinya karenanya juga adalah huruf Sad. Turunnya di Mekah, karenanya disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 88 ayat. Tadi kita sudah baca sampai ayat 80. Berarti insya Allah hari Jumat lusa kita akan selesaikan surat Sad sampai ayat 88, 81 sampai 88. Dan insya Allah jika Allah mengizinkan kita akan masuk pada hari Senin pada surat baru yaitu surat 39, surat Az-Zumar. Jemaah sekalian, terakhir kemarin kita sudah sampai pada Allah SWT menyampaikan kepada nabinya supaya berkata bahwa yang diwahyukan kepadanya adalah bahwa dirinya adalah pemberi peringatan saja. Ini menunjukkan bahwa agama datang memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih apakah ikut atau menolak, ataukah beriman ataukah kufur. Imma syakira wa imma kafura. Apakah kita mensyukuri ajaran itu yang datang dari Allah ataukah kita mengingkarinya? Allah memberikan kebebasan kepada kita. Tetapi setiap pilihan selalu ada akibatnya. Setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Oleh sebab itulah Nabi mengatakan, saya hanya datang sebagai pemberi peringatan. In yuha ilayya, tiadalah yang diwahyukan kepada saya kecuali annama ana nadhirun mubin. Saya hanyalah pemberi peringatan saja. Jadi semua ayat yang sampaikan karena Allah meminta saya menyampaikannya, saya datang sebagai pemberi peringatan kepada manusia bahwa manusia cepat atau lambat, bagaimanapun sehatnya, bagaimanapun baiknya kehidupannya, mereka pasti akan meninggalkan kehidupan dunia ini, dan kehidupan dunia ini sifatnya karenanya sementara kita akan pergi ke alam berikutnya yang sifatnya abadi, yang sifatnya permanen, yang sifatnya selamanya. Maka agama datang untuk menyentuh akal pikiran kita, rasionalitas kita. Apakah masuk akal kalau ada orang yang mengorbankan kehidupan abadinya, kehidupan yang tak terbatas itu, dengan mengejar kehidupan dunianya saja? Tentu orang berakal sehat manapun akan mengatakan, tidaklah mungkin kita mengorbankan kehidupan akhirat kita, kehidupan abadi kita untuk hanya mengejar kehidupan dunia kita yang sifatnya sementara. Lalu agama Islam mengajarkan kita bukan meninggalkan dunia juga, tapi menjadikan kehidupan dunia sebagai lahan, sebagai jembatan untuk sampai ke akhirat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhaha berkata bahwa dunia ini adalah ibarat kebun, ladang. Siapa yang luas ladangnya, berarti akan banyak nanti hasilnya di akhirat. Selama kebun dan ladangnya itu ditanami untuk dipetik di masa yang akan datang. Inilah terakhir pembahasan kita dan kita masuk pada ayat baru, ayat 71.
Bapak sekalian, ayat 1 ini sampai seterusnya berbicara tentang penciptaan manusia, lalu kemudian hubungannya dengan malaikat, Allah, dan juga iblis. Seperti yang pernah kita bahas di surat Al-Hijr. Ada juga sedikit dibahas di surat Al-Isra. Kita sedang bicarakan ini dalam surat Al-Araf juga. Cukup panjang dibicarakan. Kenapa Allah mengingatkan kita? Supaya kita ingat bahwa tidak sedikit manusia itu menyimpang, melenceng dari jalan yang sesungguhnya, menyimpan dari tujuan penciptaannya. Lalu siapakah yang menyimpangkan manusia itu? Yaitu syaitan yang bekerja pada hawa nafsu manusia. Oleh sebab itulah Allah berkali-kali menyampaikan dalam Al-Quran agar kita waspada, agar kita mawas diri, agar kita selalu berhati-hati. Jangan sampai kita terjebak di sana. Makanya Al-Quran menyampaikan kepada kita apa yang menyebabkan kita menyimpang dan apa yang harus kita lakukan agar tidak menyimpang. Maka jemaah sekalian, kita lihat di gambar kita ini namanya gerabah ataukah benda-benda yang terbuat dari tanah liat. Bapak sekarang kalau kita lihat di sini seperti tidak kelihatan lagi tanah liatnya kalau di sebelah kanan ini, kalau yang ini. Kalau ini masih kelihatan warna tanah liat. Ini aslinya tanah liat. Dibuat sedemikian rupa manusia yang bikin ini. Sehingga kemudian menjadi indah seperti ini. Allah nanti menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah liat dengan kedua tanganku, kata Tuhan. Jadi manusia dari tanah liat. Seperti ini kita lihat. Yang tadinya tanah liat itu diinjak-injak. Nilainya tidak lebih hanya untuk sekedar menanam jagung, menanam padi. Sekarang bisa meningkat menjadi bernilai seni dan dijual dengan harga yang sangat mahal. Tanah. Bahkan kita lihat pasti lebih mahal lagi di sini. Karena kemudian diletakkan padanya ayat-ayat Allah. Ada seninya, ada artnya di sini, ada artistiknya di sini. Ini hanya sekedar bentuknya saja yang ini, tapi di sini selain bentuknya ditambah lagi ornamen-ornamen, walaupun ornamen, tapi penting, yaitu ayat-ayat Allah SWT. Tentu ini pasti lebih mahal daripada yang ini. Tapi apapun, kedua jenis ini sama-sama sumbernya dari tanah liat. Nah, jemaah sekalian serbagil, kalau para pengrajin bisa membuat tanah liat menjadi indah seperti ini, bagaimana pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala rabbuka lil malaikati." Ingatlah tatkala Tuhanmu. Jadi kata-kata rabbuka di sini tentu walaupun ka-nya pada awalnya adalah kepada Nabi Muhammad, tapi karena Al-Qur'an ini adalah untuk kita, maka ka-nya juga untuk kita. Jadi ketika kita membaca ayat ini rabbuka, bayangkanlah Allah berbicara kepada kita dan menjadikan kita sebagai mukhatabnya. Menjadi objeknya, menjadi orang kedua yang diajak bicara. Jadi pada saat kita membaca ayat ini, kita bayangkan Allah berbicara kepada kita. Karena kata para ahli tafsir, Al-Quran itu adalah Allah berbicara kepada kita, sedangkan doa adalah kita yang berbicara kepada Allah. Jadi ulangi, kalau kita membaca Al-Quran, berarti kita membiarkan Allah berbicara kepada kita, sedangkan kalau kita berdoa, termasuk sholat, kita yang berbicara kepada Allah. Jadi berbalikan. Idz qala rabbuka, ketika Tuhanmu, rabbuka Tuhanmu, qala berfirman. Jadi ka-nya di sini jemaah sekalian, Allah menunjukkan kedekatannya kepada kita, Tuhanmu. Yang ingat kata-kata Tuhanmu lebih tinggi statusnya daripada ayahmu, lebih tinggi statusnya daripada ibumu. Kalau kata Rob itu lebih tinggi daripada ayah, lebih tinggi daripada ibu. Lebih tinggi dari manusia manapun yang punya peran yang sangat besar kepada kita. Itulah sebabnya karena Rabb ini diwakili oleh Nabi, maka Nabi lebih utama bagi orang beriman daripada dirinya sendiri. Itulah yang terjadi pada Mus'ab bin Umair, yang lebih memilih Nabi daripada ibunya sendiri ketika ibunya itu menginginkannya kembali pada agama nenek moyang itu menyembah berhala dan meninggalkan kemuliaan agama Muhammad. Maka Mus'ab bin Umair memilih Muhammad seperti yang disampaikan dalam surat Ar-Rum, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Itu yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair, yaitu apabila kedua orang tua kamu
memaksa kamu untuk syirik, untuk menduakan aku, untuk paganistik, maka la tuti'huma, jangan taati keduanya, tetapi tetap harus mempergauli keduanya, menghormati, memuliakan, berakhlak mulia kepada keduanya. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Lalu kemudian wattabi man anaba ilayya. Sebaliknya ikutilah orang-orang yang fokus hidupnya kembali kepadaku, kata Allah. Maka atas dasar itu Rabbuka di sini adalah menempatkan Tuhan lebih tinggi daripada apapun juga. Ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman lil malaikati, kepada seluruh malaikat. Apa kata Allah kepada seluruh malaikat? Ingat, malaikat itu makhluk suci. Malaikat ini adalah alam di atas alam kita. Alam kita, alam nasut, lebih tinggi daripada alam hewani, lebih tinggi daripada alam tumbuh-tumbuhan, nabati, dan lebih tinggi daripada alam-alam mineral lainnya. Tetapi alam malakut masih di atas lagi daripada kita. Nah, sedangkan Allah yang menjelaskan ke sini bahwa manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Apa buktinya? Yaitu Allah menyampaikan, mempresentasikan kepada malaikat pada saat akan menciptakan basyaran min tin. Ini menunjukkan nanti ini adalah makhluk yang sangat mulia. Dan nanti kelanjutannya kita lihat, Allah meminta seluruh malaikat sujud kepadanya. Ini adalah bukti yang nyata betapa mulianya manusia itu. Untuk apa Tuhan menyampaikan ini? Agar manusia jangan menghinakan dirinya. Agar manusia jangan membuat dirinya rendah. Agar manusia jangan membuat dirinya lebih rendah daripada hewan-hewan ternak. Itulah sebabnya Allah mengatakan orang yang tidak memahami kemuliaan dirinya di hadapan Tuhannya, maka mereka akan lebih rendah daripada hewan-hewan ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall. Il qala rabbuka lil malaikati. Ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Apa kata Allah kepada malaikat? Ini, aku ini. Tuhan berkaitan dengan manusia tidak pernah menggunakan kata inna. Jadi jemaah sekalian, Tuhan tidak pernah menggunakan kata inna kalau berkaitan dengan manusia. Dia tidak menggunakan kata-kata inna. Selalu ini. Bukan kami, tapi ini. Jadi setiap Allah berbicara tentang manusia di depan malaikat, tidak pernah menggunakan kata-kata inna. Selalu ini. Tapi di beberapa tempat Allah menggunakan kata-kata inna. Contohnya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Coba. Allah berbicara tentang Al-Quran. Tentang malam Lailatul Qadar. Tetapi Allah menggunakan kata-kata inna. Ini bisa kita temukan di dalam surat Al-Qadar, juga kita temukan dalam surat Ad-Dukhan, surat 44. Nanti kita akan ketemu juga surat Ad-Dukhan. Menggunakan kata-kata inna. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, surat Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, surat Al-Qadar. Tetapi berkaitan dengan manusia, Allah selalu menggunakan kata-kata ini, sesungguhnya aku ini. Ini menunjukkan jemaah sekalian berbahagia, ketidakberpisahan Allah dengan manusia. Sebaliknya kata inna itu artinya melibatkan yang lain. Tapi kalau ini benar-benar bersifat privacy, bersifat privat, bersifat personal. Jadi hubungan manusia dengan Allah itu benar-benar bersifat personal, individual. Itulah sebabnya di hadapan Allah nanti di akhirat kita juga berdiri secara personal, individual. Secara sendiri-sendiri, nafsi. Ini khaliqun basyaran. Aku akan menciptakan basyaran, manusia. Mintin, basyaran ini adalah makhluk biologis. Dari mana biologisnya? Mintin, dari tanah. Dari tanah. Apa itu tanah? Tanah itu adalah, tin itu adalah tanah yang bercampur dengan tanah. Jadi tin ini kalau ditanya apa itu tin? Tin itu adalah tanah yang bercampur dengan air. Apa kita sebutnya dengan tanah liat. Ya. Tanah yang bercampur dengan air namanya tanah liat. Kenapa? Karena bisa dibentuk-bentuk. Ya, jadi bukan pasir tapi tanah liat. Jadi khaliqun basyaran min tin. Ya. Aku akan menciptakan basyar min tin dari tanah. Coba kita lihat jemaah sekalian berbahagia, ini orang bikin bentuk-bentuk dari tanah. Kita juga dulu waktu membahas beberapa waktu yang lalu, kita menyaksikan seorang seniman dari Rusia, bahkan bisa membuat dari tanah benar-benar mirip dengan manusia. Mirip manusia. Kalau kita tidak tahu, benar-benar menyangka itu adalah manusia. Persis sama dengan manusia. Kalau ini masih kelihatan terbuat dari tanah. Tetapi apapun, ini dari tanah bisa dibentuk jadi manusia.
Apalagi kalau yang melakukan itu adalah Allah dan menggunakan nanti kata-kata biyadaya dengan kedua tanganku. Faida sawaitu. Jadi ini bicarakan adalah konsepnya dulu. Ibaratnya itu semacam white papernya dulu. Ya, ini adalah white papernya dulu. Bagaimana yang dilakukan Tuhan berkenaan dengan ini. Faida sawaitu. Apabila aku telah menyempurnakannya. Menyempurnakan apa artinya? Manusia yang terbuat dari tanah itu sudah siap. Sawa itu bukan hanya sempurna dalam pengertian bentuk, postur, tetapi itu sudah siap menerima entitas yang lebih tinggi daripada dirinya, entitas yang datang dari luar alam materi yang bukan tanah. Ya, tetapi nafaktu bukan menggunakan khalaqtu. Ingat tadi sebelumnya menggunakan kata-kata inni khaliqun, itu menggunakan kata-kata khalaqtu kalau di tempat lain. Khalaqtu min tin atau khaliqun basyaran min tin. Bisa menggunakan kata khalaqtu kata kerjanya, khaliqun kata bendanya. Khaliqun khalaqtu sama-sama khalq, tetapi di sini menggunakan kata nafakha, nafhun, tiupan. Jadi setelah siap menerima, jadi artinya apa? Fisik manusia, tubuh manusia beda dengan tubuh dan fisik daripada hewan-hewan yang lain. Apa sebabnya? Fisik dan tubuh manusia itu adalah sempurna, yang kesempurnaannya itu menyebabkan siap menerima entitas lain yang berada dari luar atau berbeda dengan unsur ketanahannya, unsur materialnya. Jadi kita lihat ada kata khalaqa, ada kata wa nafakhtu fihi min ruhi. Lalu kemudian kutiupkan padanya min ruhi. Jadi yang ditiupkan ini adalah ruh. Ruh. Yang tadi diciptakan apa tadi? Bashar. Jadi tadi Bapak sekalian kalau lihat ayat sebelumnya ini adalah bashar. Ini kita lihat ya. Inni khaliqun basyaran. Ini bashar. Mintin. Kalau tadi yang ini adalah min ruhi faqaulahu sajidin. Ini adalah ruh. Jadi ruhku. Jadi ada dua di sini. Yang pertama adalah khalaqa, khalq, dan yang kedua adalah ruh. Nah, ruh ini di surat lain disebut sebagai amr. Di dalam surat Al-Isra dikatakan, mari kita lihat surat Al-Isra dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat di sini surat Al-Isra. Surat 17. Ayatnya 185. Ayat 85 bukan 185 ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Ini wa yas'alunaka 'an ruh. Mereka bertanya, Kak kepada Muhammad. Tanya kepada kita aja, maka kita harus menjawab seperti ini. Yas'alunaka, mereka bertanya Kak kepada Muhammad. An tentang ar-ruh, ruh. Mereka bertanya kepadamu an tentang ar-ruh, kan ruh. Qul katakanlah, jawabnya apa? Ar-ruhu min amr. Ruh itu adalah min amr. Ruh itu adalah amr. Ya, jadi ruh ini adalah amr Bapak Ibu Mas sekalian. Jadi kita perhatikan di sini ruh itu adalah beda dengan yang lain tadi. Ini adalah ruh, ya ini adalah ruh. Ya, ini adalah ruh. Ruh. Ruh ini bagian dari apa? Ruh adalah bagian daripada amr. Amr. Nah, jadi ruh adalah amr, bukan khalq. Ya. Jadi ruh adalah bagian daripada amr. Ya. Ini kita lihat ke sini. Ya. Jadi ruh ini adalah amr. Ya. Qulir ruhu min amri rabbi. Ini adalah bagian daripada amr daripada Tuhanku. Ini min rabbi. Jadi amrnya Tuhanku. Amri Rabbi. Ini kalau kita dalam bahasa Arab ini adalah yang mudhaf ilaih. Amrnya Tuhanku. Amr Tuhanku. Min amri Rabbi. Ya, dari amrnya Tuhanku. Jadi adalah amr Tuhan. Bagaimana maksudnya amr Tuhan tadi ruh? Nafkhun wa nafakha fihi min ruhi. Ya, jadi amr. Nah, jemaah sekalian berbahagia, Tuhan hanya memperkenalkan kepada kita dua wilayahnya, yaitu al-amr dan al-khalq. Ya, mari kita lihat di surat Al-Araf, surat 7, ayatnya 54.
Allah berfirman, Inna rabbakumullah. Sungguhnya Rabb kalian itu adalah Allah. Siapakah Allah itu? Alladzi khalaqas samawati wal arda. Allah itu ialah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau kita menggunakan kata Allah, tapi yang kita bicarakan adalah benda-benda, itu pasti bukan Allah yang dimaksud dalam Al-Quran. Allah yang dimaksud dalam Al-Quran adalah Alladzi khalaqas samawati wal arda. Yang menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Summa, kemudian istawa alal arsy. Kemudian dia istawa, bersemayam, menuju alal arsy, kepada arasy. Yughshil laila wan nahara yatlubuhu hasisa. Allah menutupkan malam kepada siang, kemudian juga siang mengikutinya. Begitulah berlaku secara siklikal. Wasyamsa, matahari juga. Wal qamara, bulan juga. Wan nujuma, bintang-bintang juga. Musakharatin, semuanya bekerja, beraktivitas, beredar bi amri-amrnya. Jadi bukan bintangnya, tetapi bekerjanya, jadi hukumnya yang tidak kelihatan. Bukan bintang yang dibicarakan, bukan bilangnya dibicarakan, tapi tunduknya, musakharatin, sakharnya yang dibicarakan, yaitu sifat mengikuti aturan, namanya bi amrihi. Baru kemudian Allah mengatakan ala. Bapak sekalian, mari kita perhatikan ini ya. Jadi ala, ketahuilah ini. Ala, camkanlah. Jadi ini kita lihat. Ya. Jadi ini adalah ala. Jadi perlu dicamkan. Ingatlah, catatlah. Ya. Lahu, dia Allah. Dia Allah, lahu. Hu-nya ini adalah Allah. Ya. Ini adalah hu-nya adalah kembali kepada Allah tadi di atas ini nih, yang ini nih, ya ini. Ya. Lahu, dia Allah memiliki apa? Al-khalqu wal amru. Jadi ada dua Bapak Ibu sekalian. Al-khalqu wal amru. Di sini adalah al-khalqu, ya ini al-khalqu. Yang di bawah sini adalah al-amru. Ya. Jadi Allah katakan lahu, dia memiliki apa? Al-khalqu wal amru. Dia memiliki khalq dan memiliki amr. Tadi Bapak perhatikan ketika mengatakan inni khaliqun basyaran, itu basyar menggunakan kata inni khaliqun, khalaqa. Inni khaliqun basyaran min tin, sedangkan waktu yang satu wa nafakhtu fihi min ruhi, dan ruh itu adalah min amri rabbi. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Jadi ruh itu adalah amr Tuhan. Jadi kita lihat ada dua nih, al-khalq dan al-amru. Al-khalq ini adalah tidak nampak, tidak kelihatan, tidak dijangkau oleh panca indera, tapi dijangkau oleh akal. Sedangkan al-khalq ini selain dijangkau akal, juga dijangkau panca indera. Kita ulangi lagi. Al-amru ini tidak dijangkau panca indera. Hukum gravitasi tidak bisa dilihat. Yang bisa kita lihat adalah benda yang jatuh. Ya, Bapak sekalian, hukum gravitasi tidak ada yang pernah melihatnya. Yang kita lihat apa? Yang kita lihat adalah benda yang jatuh. Kelapa yang jatuh dari pohonnya. Yang kita lihat adalah pesawat jatuh. Yang kita saksikan adalah buah yang jatuh dari pohonnya. Nah, jadi jemaah sekalian, hukumnya tidak kelihatan, tetapi bisa ditangkap dengan akal, karena dengan adanya kejadian menunjukkan ada hukum yang mengatur kejadian itu. Ya, kejadiannya itu adalah wilayah khalq, sedangkan hukumnya adalah wilayah amr. Dan ini Allah berbicara tentang dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nabi Muhammad kita puncaknya amr. Siapa? Ahmad. Sedangkan puncaknya khalq Muhammad. Jadi sisi amrnya Nabi Rasulullah adalah Ahmad. Sisi khalqnya Nabi adalah Muhammad. Ya. Jadi Muhammad adalah sempurnanya di dalam khalq, dan amr dan amrnya Nabi adalah sempurnanya dalam amr, namanya Ahmad. Ya. Jadi Nabi tidak bisa dipisahkan antara Ahmad dan Muhammad. Ketika belum tercipta, karena tadi ini adalah tercipta, maka dia adalah Ahmad. Ketika dia telah tercipta, dia adalah Muhammad. Tetapi dalam diri kemuhammadannya ada Ahmad. Kenapa? Tadi ada kata-kata wa nafakhtu fihi min ruhi. Kutiupkan padanya ruhku. Jadi sebagai
Dalam amarnya Nabi, dia paling dekat hatinya dengan Allah. Dia menyatu dengan Allah. Kenapa dia Ahmad? Dari sisi khalq, lahiriahnya Nabi, dia adalah paling indah akhlaknya. Kenapa? Dia adalah Muhammad. Maka Muhammad itu adalah akhlak. Sedangkan dari sisi batin, dia adalah Ahmad. Jadi kalau kita bicara tentang paling dekat kepada Allah, dia adalah Ahmad. Kalau kita bicara tentang paling sempurna amal perbuatannya, tindakannya, hal akhlaknya, moralnya, dia adalah Muhammad. Allah jemaah sekalian terbaik pada dua wilayah ini. Nah, kita juga harusnya bekerja pada dua wilayah ini. Banyak orang yang hanya peduli dengan khalqnya saja dan tidak peduli kepada amarnya. Berdasarkan ayat ini, harusnya kita bekerja pada dua wilayah ini. Khalq dan amar. Kita menyempurnakan amar kita. Ingat, Nabi Muhammad itu tentu amarnya dulu. Ahmad dulu, baru kemudian Muhammad. Berarti kita juga harus pertama ini. Dan kita lihat, ayat yang pertama turun adalah Iqra. Apa itu Iqra? Agar bekerja pada wilayah amar. Ya, setelah itu baru ada ayat-ayat tentang makan, minum, dan sebagainya. Di sini adalah amar berbelajar. Ya. Maka jemaah sekalian berbahagia, setinggi-tingginya amal dalam di pandangan Allah adalah belajar. Dan setinggi-tingginya amal belajar adalah yang belajar kitab suci Al-Quran. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, maka Bapak-bapak, Ibu jemaah sekalian yang biasa membagikan kebahagiaannya, keberkahannya dengan jemaah yang mengaji di sini, itu di mata Allah luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian membagikan, mensedekahkan sebagian hartanya bukan kepada sembarang ibadah, tapi orang yang mempelajari kitab sucinya, dan kitab sucinya itu menerangkan segala sesuatu, agar segala sesuatu itu atau manusia itu kembali kepada Allah dengan sempurna. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau kita sudah memadukan ini, barulah orang bisa mencapai derajat berikut ini. Tadarruan wa khufyatan. Tapi kita tidak sampai di sini. Intinya adalah, kalau orang tidak sempurna di dua unsur ini, maka dia sangat mungkin melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan Allah mengatakan, innahu la yuhibbul mu'tadin. Jadi pelanggaran itu kita lakukan kapan? Ketika tidak sinkron di antara dua ini. Ketika tidak sinkron antara Ahmad dan Muhammadnya kita. Jadi jemaah sekalian berbahagia, harusnya Ahmad itu juga ada pada diri kita, Muhammad juga ada pada diri kita. Cuma jemaah sekalian, kita tidak menyadari kesempurnaan jiwa kita sebagai Ahmad, dan kita tidak menyadari kesempurnaan tubuh kita sebagai Muhammad. Sehingga akhlak kita tidak sesempurna Nabi, batin kita tidak sedekat dengan batin Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali tadi ke sini. Jadi faidza sawaituhu. Faidza sawaituhu, apabila aku telah menyempurnakannya. Wa nafakhtu, maka kutiupkan. Nafakhtu fihi, apa tadi? Ruh. Apa itu ruh tadi? Amar. Jadi tadi ruh ini adalah amar. Jadi namanya kata amar itu tidak sembarangan, Pak Bu sekalian. Itu milik Allah. Ini tadi kita sudah lihat dalam surat Al-Araf ayat 54. Lahul khalq wal amru, amr. Dan orang yang berhak memegang nanti itu namanya amir. Amir dengan amar itu satu kata. Ya. Jadi amar, makanya biasanya amar disambung dengan Amirul Mukminin. Tidak pernah kita dengarkan di belakangnya Amirul Kafir, nggak ada. Kenapa? Yang ada Amirul Mukminin. Kenapa? Karena namanya amr itu berkaitan dengan roh, berkaitan dengan batin yang suci. Wa nafakhtu fihi min ruhi, karena kutiupkan padanya ruhku, faka'u, maka kalian tunduklah, sujudlah, patuhlah lahu kepadanya dalam keadaan sajidin. Faka'u lahu sajidin. Jadi atas dasar kombinasi tadi antara basyaran dengan roh, ingat tadi kan basyaran di atas ayat 71 tadi. Tadi di atas, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Ya. Jadi kuncinya di ayat 71 adalah basyaran min tin. Di ayat 72 adalah nafakhtu fihi min ruhi. Kesempurnaan pertemuan antara rohi dan basyaran tadi
maka faka'ulahu sajidin. Itulah yang disebut dengan insan kamil, manusia sempurna. Faka'ulahu sajidin. Maka agama itu tidak boleh lahir saja, sebagaimana tidak boleh batin saja. Agama adalah lahir dan batin, sebagaimana Allah menyebutnya sebagai huwa zahiru. Apa itu zahiru? Khalq. Wal batinu, apa itu batin? Adalah amr, roh. Huwa zahiru wal batinu. Tapi jemaah sekalian berbahagia, semua malaikat bersujud kecuali iblis. Jadi semuanya bersujud kecuali iblis. Jadi iblis itu menolak untuk sujud. Apa sebabnya? Nanti kita lihat. Penyebabnya adalah karena iblis tidak memahami tentang konsep wa nafakhtu fihi min ruhi. Iblis hanya melihat ini khaliqun basyaran min tin saja. Dia hanya melihat mintinnya saja. Makanya nanti dia membanggakan asal-usul apinya. Kenapa? Karena dia hanya melihat jasadnya saja. Zohirnya saja. Beragama dengan zohir saja iblis. Iblis ini adalah agamis. Dia rajin beribadah kepada Allah. Tetapi ibadahnya tidak mengantarkannya ke dalam kalbunya. Sehingga kemudian hanya pada zohirnya saja. Nah, jemaah sekalian, kenapa iblis sangat buruk kelihatannya seperti ini? Karena merupakan pancaran daripada batinnya. Batinnya itu kosong. Tidak ada isi batinnya, yang ada adalah tubuhnya saja. Maka yang dibanggakan juga adalah tubuhnya, zohirnya saja. Jadi ingat, iblis hanya membanggakan zohirnya saja. Lupa bahwa agama itu adalah lahir dan batin, zohir dan batin. Fasajadal malaikatuh. Maka semua malaikat sujud. Malaikat ini sudah bentuk jamak. Semua malaikat itu sajadah sujud. Kata-kata malaikat ini sudah bentuk jamak. Terus ditambah lagi kulum semuanya. Jadi kata-kata kulum ini semuanya satu persatu. Kemudian ajma'un semuanya. Jadi ini sebetulnya menunjukkan mayoritas penduduk langit itu atau penduduk langit itu adalah sujud. Al-malaikatu kulluhum ajma'un. Dalam kaitan inilah sehingga kemudian Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Pertama, kenapa Allah berselawat kepada Nabi? Karena dia menciptakannya. Menciptakannya kan berarti dia mencintainya. Kalau tidak menciptakannya, tidak mencintainya, tidak menciptakannya. Begitu juga dengan malaikat. Kenapa malaikat berselawat kepada Nabi? Juga mencintainya. Ya. Jadi fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Jadi tanda cinta itu bagi selain Allah adalah sujud. Tapi cinta bagi Allah adalah menciptakan, mengadakan. Maka seluruh makhluk Allah cinta. Kenapa? Kalau tidak dicintai, Allah tidak ciptakan. Maka orang yang tidak bersyukur, hakikatnya tidak bisa membalas cintanya Allah SWT. Itulah sebabnya makhluk atau hambanya yang disukainya adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka karena mereka juga cinta kepada Allah. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Malaikat-malaikat tiap-tiap mereka ajma'un sujud sajadah. Illa, tapi ada tiba-tiba illanya di sini. Illa iblisa, kecuali iblis. Ya. Illa iblis. Ya. Kecuali satu. Menama iblis. Ya. Kenapa dia tidak sujud? Nah, kata kuncinya di sini Pak Bu sekalian. Dia tidak sujud karena istakbara. Kalau di surat Al-Baqarah dikatakan aba wastakbara, istikbar. Kata-kata ini sebetulnya asal katanya dari kata kabir bertambah menjadi al, tambah hamzah di sini, tambah sin di sini, tambah ta, ini artinya terus-menerus membesar-besarkan dirinya. Ya. Kalau kita terus-menerus minta ampun, kita namanya istighfar. Istighfara yastaghfiru itu istighfar. Kalau istakbar yastaghfiru istikbar. Jadi istikbar dengan istighfar itu sama wazannya, sama timbangan bahasanya. Jadi kalau orang selalu beristighfar, Nabi Muhammad kita saja 70 kali dalam satu hari istighfar, kita sudah sampaikan istighfar itu tidak selamanya menunjukkan kita salah, tapi menunjukkan bahwa kita itu kotor, jahil, fakir. Kita selalu istighfar. Nah, kata-kata hamzah di sini alif, sin dan ta menunjukkan terus-menerus, continuous. Nah, iblis ini rasa besarnya adalah menyatu dengan dirinya, tidak pernah tidak membangga-banggakan dirinya. Setiap dia berbicara, setiap dia bersikap dari
Dari kedipan matanya terbaca kalau dia membanggakan dirinya. Dari body language-nya kelihatan kalau dia membanggakan dirinya. Pokoknya dari sisi manapun kita melihat iblis, yang kita bisa baca adalah signal, tanda bahwa dia itu merasa lebih daripada yang lain. Maka dikatakan di sini illa iblis. Kenapa? Istakbara, karena dia istikbar, wa kana minal kafirin. Jadi Bapak Ibu lihat di sini bahwa kafir itu adalah akibat saja. Jadi tidak bisa dikatakan kafir kalau tidak mulai dari istikbar. Urutannya selalu begini, istikbar dulu baru kafir. Ya, di surat Al-Baqarah juga begitu. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sama di surat Al-Baqarah. Bedanya di surat Al-Baqarah ada aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, jadi kecuali iblis. Jadi artinya apa yang bisa kita tangkap dari sini? Siapa saja yang tidak bersujud kepada manusia, makhluk pilihan Allah, otomatis dia telah masuk dalam perangkap iblis. Nanti manusia karenanya bertingkat-tingkat. Karena ada yang tidak bersujud di sini, karena ada iblis. Iblis nanti berjanji mempengaruhi manusia. Maka manusia terbagi dua, berdosa dan tidak berdosa. Yang tidak berdosa ini terbagi dua, ikut iblis atau ikut yang tidak berdosa. Agama datang bagi kita yang biasa berdosa ini, bagi kita yang kotor ini, harusnya kita berlindung, menjadikan wali siapa yang tidak berdosa. Berlindung itu berwali, berwilayah namanya. Kalau kita berwilayah itu artinya minta perlindungan. Seperti orang di Ukraina sekarang perang, meninggalkan negerinya, lalu pergi meminta perlindungan ke wilayah lain. Ketika mereka menyeberang misalnya ke Polandia, namanya berwilayah ke Polandia. Kenapa? Di kesana dia minta perlindungan. Jadi berwilayah kepada Allah, berwilayah kepada manusia suci adalah minta perlindungan kepada mereka. Karena kalau mereka tidak melindungi kita, siapalah kita ini Pak Bu sekalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit banyak dalam diri kita ada penyakit iblis ini. Walaupun kita bukan pengikut iblis, tapi sering ada istikbar dalam diri kita. Masih sering ada aba enggan dalam diri kita. Entah terucap dengan kata-kata, entah kelihatan dari kedipan mata, entah kelihatan dari body language kita. Entah kelihatan daripada sikap respon kita kepada orang lain. Selalu kelihatan ada seperti itu. Maka kita berlindung kepada Allah, supaya kita dengan cara berwilayah kepadanya dan kepada manusia pilihannya. Illa iblisa istakbara wa kana minal kafirin. Kemudian Allah bertanya kepada iblis. Itu iblis di seluruh dunia digambarkan cenderung ada tanduknya. Kenapa ya Pak Bu ya? Apa benar ada yang pernah melihat iblis? Jawabannya tidak ada. Lalu kenapa di mana-mana dibikin ilustrasi tanduknya? Karena tadi kesombongan. Tanduk ini kan artinya kekuatan. Kekuatannya keluar dari otaknya. Kan artinya bahwa bukan kekuatan akal yang mereka gunakan. Bukan kekuatan logika mereka gunakan, tetapi logika kekuatan. Ya. Harusnya kan kalau orang beriman adalah logika, namanya sultan, namanya burhan, kekuatan argumentasi, tapi dia tidak kekuatan kekuasaan. Tanduk itu kan kekuasaan. Nah sekarang Allah bertanya kepada iblis yang tidak mau sujud. Apa mas? Kenapa kamu tidak sujud? Apa penghalangnya kamu untuk sujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan tanganku, kedua tanganku? Qala ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, ya kalau Allah berfirman, yang dipanggil adalah iblis. Kalau iblis kita kasih warna merah. Ya iblis, ma mana'aka, apa yang mencegah kamu, apa yang menghalangi kamu? Mana'a itu adalah menghalangi, mencegah, menggalikan. Yang belajar bahasa Arab biasa ada kata-kata mamnu'un minas sarfi. Mamnu' itu adalah yang terlarang, tercegah. Jadi ma mana'aka. Kalau dalam bahasa Arab itu ada tulisan mamnu' berarti terlarang, dilarang. Seperti dalam bahasa kita dilarang masuk. Itu namanya tanda mamnu'. Ma mana'aka, apa yang mencegah kamu? Apa yang menghalangi kamu? Antas tidak untuk sujud
untuk sujud. 5 kepada makhluk, kepada entitas. Khalaqtu yang kuciptakan. Biyadaya dengan kedua tanganku. Bapak Ibu sekalian, yang menarik di sini, kata khalaqtu kita sudah terangkan tadi. Yang menarik, Allah menggunakan kata-kata biyadaya di sana, di sini. Ya. Ini iyadai, kalau satu saja biyadi, ya kan, biyadi dengan tanganku, tapi biyadaya. Biyadaya ini kan tambahan huruf jar dengan bi. Aslinya adalah iyadani tambah bi, ya, menjadi iyadaini, ya begitu. Tapi kemudian ada ya di belakangnya, menjadi iyadaya, disandarkan kepada aku, maka nunnya hilang, menjadi biyadaya. Jadi aslinya ini iyadani, ya, menjadi mansub atau majrur menjadi iyadaini. Tapi karena disandarkan lagi, mudah-mudahan nilai kepada ya, aku mutakalim, hilang nunnya menjadi biyadaya. Nunnya hilang kan ya-nya, ya sekarang menjadi double. Iya, bagian daripada bentuk dua tadi, ya, bentuk musanna. Ya, yang kedua adalah ya mutakallim. Digabung jadi satu menjadi tasydid. Jadilah menjadi biyadaya. 5 khalaqtu biyadaya. Kenapa kamu? Apa halangannya kamu untuk sujud? 5 kepada entitas, kepada makhluk, kepada ciptaan. Yang kuciptakan biyadaya dengan 2 tanganku. Nah, menarik, kenapa 2 tanganku? Memang Tuhan punya 2 tangan. Tentu itu perumpamaan saya. Tuhan tidak punya tangan seperti kita. Jadi ayat ini namanya ayat mutasyabihat. Tidak boleh diartikan persis sama dengan bahwa Tuhan punya tangan. Nah, lalu kenapa Tuhan menggunakan kata 2? Nah, jemaah sekalian berbahagia. Kata 2 di sini artinya dari Allah sendiri langsung. Dan yang kedua adalah gara-gara Ahmad. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi jemaah sekalian, kalau bukan karena Muhammad, dia tidak menciptakan semuanya. Jadi biyadaya. Ya. Bisa juga diartikan dengan orang tua kita. Tapi ini masih berbicara tentang manusia pertama, Adam. Ma manaka antas juda 5 khalaqtu biyadaya. Apa masalahnya? Apa keberatannya untuk sujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Aku punya inisiatif, dan setelah itu kemudian melalui Ahmad. Karena kalau bukan Ahmad tidak tercipta semuanya. Laula kama khalaqtul aflak. Astakbarta, ini pertanyaan Tuhan. Astakbarta, apakah kamu menyombongkan diri? Ini hanya pertanyaan istifham. Astakbarta, apakah kamu istighfar? Tanya kepada iblis. Ya. Astakbarta, apakah kamu istighfar? Menyombongkan diri. Atau kuntah, kamu minal alim, menganggap diri alim, menganggap diri alim padahal tidak lantik sebagai alim, sebagai orang yang merasa diri alim. Astakbarta am kunta minal alim, apakah kamu istikbar atau kamu menjadi alim? Jadi Pak Bu sekalian, berarti 2 sifat ini, 2 rasa ini tidak boleh ada pada diri kita. Istikbar ini harus kita hilangkan. Alim juga harus kita hilangkan. Kalau kita tidak istikbar, apa lawannya? Yaitu merasa hina. Ya, kita ini merasa hina. Hinun. Ya. Kita ini adalah hina. Ya, kita ini adalah hina di hadapan Allah SWT. Kita tidak punya apa-apa. Kita ini di hadapan Allah adalah minas sagirin, dari orang yang lemah, yang sagir, yang rendah. Begitu juga kita ini adalah tidak alim, kita rendah di hadapan Allah. Allah itulah yang paling a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Allahu akbar. Jadi ini Allah yang berhak akbar dan Allah yang berhak a'la. Lalu kita jauh di bawah. Maka rasa ini harus dihilangkan. Siapa memiliki rasa istikbar dan rasa alim, maka pada dasarnya telah merampas hak Tuhan padahal dia bukan Tuhan. Sama dengan menggunakan baju dokter padahal dia bukan dokter, menggunakan baju tentara, askar, tapi bukan dia tentara atau askar. Ya. Jadi apa artinya? Artinya melakukan penipuan kepada sesama. Jadi Allah bertanya, astakbarta am kunta minal alim? Atau kamu termasuk al-alim? Jemaah sekalian berbahagia. Di sini
Iblis menyampaikan asal-usulnya. Ini Bapak lihat ilustrasinya bagus dari api. Ya. Iblis mengatakan, saya kan tercipta dari api. Ya. Sedangkan Adam dari tanah. Nah, kita lihat apa? Dia hanya melihat zohirnya saja. Tidak melihat tadi, wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi penekanannya dia tidak lihat. Wa nafakhtu fihi min ruhi faka'ulahu sajidin. Kata-kata faka'ulahu sajidin itu datang setelah kata-kata fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, makanya jawabannya Iblis, qala, ini Iblis berkata. Ya. Iblis berkata. Ini ketika Allah yang tanya, ingat, ini adalah dialog dengan Allah ini. Bapak, siapalah kita ini? Tidak bisa berdialog dengan Allah langsung. Iblis berdialog langsung dengan Allah. Jadi apalagi keraguan kita tentang keberagamaan iblis kalau kita lihat ayat ini. Ya. Jadi artinya apa? Keberagamaan bukan jaminan. Ya, kenapa? Karena bisa saja keberagaman kita menyebabkan kita merasa lebih daripada yang lain. Merasa lebih baik daripada yang lain. Lihatlah jawabannya iblis. Qala, di hadapan Allah dia mengatakan. Ketika Allah bertanya tadi, manakah antas juda lima khalaqtu biyadayya? Qala, dia menjawab. Kira-kira jawabannya begini. Saya tidak sujud kepadanya Tuhan karena, nah gitulah. Saya tidak sujud kepadanya karena apa? Karena apa? Ana khairum minhu. Yang dikedepankan adalah kata ana. Saya kan lebih baik dari dia. Ana khairum minhu. Inilah jelas sebagai terus terang kita berulang-ulang di tadabbur kita ini, terutama di RKB kita sejak masih offline dulu kita selalu tekankan. Ini yang harus kita hilangkan. Karena kalau kita mempunyai sesuatu tiba-tiba merasa lebih daripada yang lain, ini sangat berbahaya Pak Bu sekalian. Kita saja orang tua kepada anak, tiba-tiba merasa anaklah yang harus patuh kepada kita, walaupun kita salah, itu adalah berbahaya. Ya. Itulah sebabnya kita saksikan bagaimana Nabi Ibrahim ketika diperintah Allah, ingat diperintah Allah untuk menyembelih anaknya, apakah Ibrahim langsung menyembelih anaknya? Tidak. Dia bertanya kepada anaknya, apa kata Ibrahim kepada anaknya? Wahai anakku, saya diperintah untuk menyembelih kamu. Maka fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Langsung anaknya menjawab, qala ya abati if'al ma tu'mar. Jadi artinya walaupun itu adalah haknya orang tua di sana, orang tua itu adalah lebih sangat mulia di hadapan anak, tetapi Nabi Ibrahim tidak menggunakan posisinya itu untuk memaksakan kehendaknya kepada putranya. Dia berkata, fanzur, coba perhatikan wahai anakku, maza tara, bagaimana pendapatmu coba. Nah, jadi jelas sebagai kalau iblis tidak, ana khairum minhu, aku kan lebih baik daripada dia. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Jadi begitu muncul kata-kata ana khairum minhu, ini fatal Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya. Siapalah kita ini dibanding dengan iblis? Iblis ahli ibadah jauh sebelum manusia diciptakan. Iblis Bapak Ibu bisa lihat bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nanti dihukumi keluar daripada wilayah kesucian dan masuk neraka karena merasa ana khairum minhu. Inilah kata kuncinya. Saya kan lebih baik daripada dia. Maka apa yang terjadi? Maka tanda orang beriman itu semakin lama semakin tawadu. Semakin lama semakin merendah. Seperti padi semakin berisi semakin merunduk. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia seperti tadi yang kita lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 54. Kita balik lagi ke surat Al-A'raf tadi ini. Ya. Tabarakallahu rabbal alamin. Panggillah, serulah, berkomunikasilah dengan Tuhan. Kata udah itu artinya apa? Jadi kalau hatimu selalu berharap, meminta, berkomunikasi face to face dengan Tuhan dalam keadaan apa? Tadarruan. Karena tidak mungkin hati kita, tidak mungkin Allah menyambut muwajahah kita kepadanya, face to face kita kepadanya, kalau dalam keadaan istikbar tadi. Maka bagaimana caranya Allah menyambut kita? Uda'u rabbakum, hatimu selalu menyeru Tuhanmu dalam keadaan tadarruan wa khufiyatan. Dalam keadaan merendah tadarru' dan dalam keadaan khufiyatan, dalam keadaan yang lembut. Dalam keadaan rendah. Apabila kita sudah merasa ana khairum minhu seperti iblis, maka itu akan menjadi awal terjadinya pelanggaran. Jadi ketika kita meninggalkan sifat tadarruan wa khufyatan,
itu awal daripada al-mu'tadin, orang yang melakukan pelanggaran. Dan Allah menutup ayatnya dengan kata-kata innahu, sungguhnya dia Allah. Hu-nya di sini adalah Allah. Hu-nya di sini Bapak Ibu sekalian adalah Allah. Ini hu-nya adalah Allah. Innahu, sungguhnya Allah la yuhibbu, tidak mencintai. Ini kata-kata la, tidak mencintai. Al-mu'tadin, orang yang suka melanggar, melampaui batas. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sungguhnya dia Allah tidak mencintai al-mu'tadin. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira kalau kita lihat Al-Quran itu indah sekali sebetulnya Al-Quran ini. Maka kemudian qala ana khairum minhu, saya kalau lebih baik dari dia, kata iblis, ana khairum minhu. Apa sebabnya? Khalaqtani min nar. Jadi iblis melihat, tanya apanya? Melihat apinya saja, zahirnya. Wa khalaqtahu, makanya menggunakan kata khalaqa ini, khalaqa, khalaqtani, kamu iblis. Ingat Bapak sekalian, iblis itu bukan ateis, iblis itu bukan mengingkari Tuhan. Ingat, iblis tidak mengingkari Tuhan. Kata-kata tak di sini adalah pengakuan iblis tentang Tuhan yang menciptakan dirinya. Tak di sini pengakuan iblis bahwa Tuhan yang menciptakan Adam. Khalaqta, engkau Tuhan yang telah menciptakan. Tak ini adalah anta, engkau Tuhan. Tak di sini sama anta, engkau Tuhan. Khalaqtani, engkau Tuhan telah menciptakan aku minar, dari api. Wa khalaqtahu, hu-nya Adam, dan kau ciptakan Adam manusia mintin, dari tanah saja. Jadi Bapak bisa lihat, jadi iblis hanya melihat aspek zahirnya tin dan tanahnya saja. Ini saja yang dilihat oleh iblis. Ya. Nar dan tin. Apa yang tidak ada iblis? Di balik tanah. Yaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Harusnya iblis tahu bahwa yang menyebabkan dia disuruh sujud kepada Adam bukan karena Adam terbuat dari tanah dan bukan karena dirinya terbuat dari api, tetapi wa nafakhtu fihi min ruhi, karena telah kutiupkan kepadanya ruhku. Jadi Mas Kaiser bagi akhirnya iblis difatwa sebagai tersesat dan minta diperpanjang usianya sampai hari kiamat. Itu iblis. Qala, Allah berfirman kepada iblis. Ini Allah berfirman kepada iblis. Fakhruj, maka keluarlah. Jadi dia disuruh keluar dari mana? Dari wilayah orang suci. Masalahnya dari wilayah surga. Jadi fakhruj, keluarlah. Disuruh keluar. Kalau bahasa kitanya diusir, ya, karena kan kharaja yakhruj kan ukhruj, keluarlah. Fakhruj, keluarlah. Ya. Keluar kamu iblis. Jadi kan diusir sekali kasar ini. Fakhruj, ya. Jadi Mas Kaiser bagi ya sama, nanti orang yang meninggal dunia dalam keadaan menzalimi dirinya juga nanti diusir itu. Ya. Ini nanti diusir orang yang meninggal dunia dalam keadaan terikat hatinya dengan dunia, sehingga takut mati, maka malaikat berkata, fakhruj anfusakum. Kita bisa lihat di sini, Bapak sekalian. Kita ada dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6. Ayat 93. Kita langsung di sini. Ini kita langsung. Walau tara, seandainya engkau melihat, izi ketika az-zalimun, orang-orang zalim itu, fi ghamaratil mauti, berada dalam tekanan malakul maut. Tekanan itu artinya kesengsaraan. Ini terjemahan Kementerian Agama, kesengsaraan. Bisa artikan tekanan malakul maut, tekanan malakul maut. Ghamaratul maut itu kita bisa artikan sebagai sakratul maut. Jadi sakratul maut. Ketika orang zalim ini berada dalam sakratul maut, wal malaika, dan malaikat siapa? Malaikat pencabut nyawa, malaikat maut. Bas itu mengulurkan aidihim, tangan mereka. Bas itu aidihim. Jadi kalau kita lihat ini pencabut nyawa bukan cuma satu, Pak Bu sekalian. Karena kita lihat ini al malaika jamak, aidi di sini adalah jamak juga. Wal malaikatu, dan malaikat bas itu mengulurkan aidihim, tangan-tangan mereka, karena susahnya keluar nyawanya, karena terikat dengan dunianya, terikat dengan harta bendanya, terikat dengan pangkat dan jabatannya,
terikat dengan kenikmatan-kenikmatan duniawinya, sehingga mereka takut sekali meninggalkan dunia, sampai malaikat berkata, akhriju, keluarlah. Akhriju ini sama tadi, diusir. Akhriju, keluarlah, keluarkanlah. Kalian ini akhriju, keluarkanlah. Anfusakum, dirimu sendiri. Ya, kenapa? Karena anfusnya dirinya bukan terikat kepada Allah, tapi terikat kepada dunia. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Al-yauma tujzauna adzabal hun. Merasakan azab yang menghinakan. Baru dia merasa hina. Kenapa? Karena tadi dia adalah istikbar ini. Bima kuntum taquluna Allahi ghairil haq wa kuntum an ayati tastakbirun. Ini sama. Istikbar tadi tastakbirun. Karena dia menyombongkan dirinya, baru ditunjukkan bahwa dia hina di sana. Adzabal hun, hina. Ya. Jadi siapa yang istikbar di hadapan Allah, Allah tunjukkan pada saat sakaratul mautnya dia merasa hina sekali. Ya, dia tidak punya apa-apa ternyata. Ya. Nah, jemaah sekalian, kita kembali, fakhruj, maka keluarlah. Minha, daripadanya. Keluarlah daripadanya, dari golongan malaikat, golongan manusia suci. Fa innaka rajim, maka sungguhnya kamu terkutuk. Ya. Jadi kamu adalah terkutuk. Siapa yang kutuk? Seluruh orang yang ingin baik. Kalau ada orang yang baik tapi tidak mengutuk syaitan, berarti tidak ada tanda kalau dia ingin baik. Jadi siapa saja syaitan harus kita kutuk. Dari kalangan mana? Dari kalangan jin dan manusia. Kan syaitan itu kan minal jinnati wan nas. Ya, makanya kita lihat dalam Al-Quran ada kutukan kepada orang-orang tertentu. Ya. Jadi fa'innaka rajim, sungguhnya kamu wahai iblis rajim, terkutuk. Itulah sebabnya diajarkan kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siapa yang tidak mengutuk syaitan atau iblis berarti bagian daripada iblis. Wa inna alaika, dan sesungguhnya atas kamu wahai iblis, alaika, kaknya adalah iblis ini. Ya. Wa inna, sungguhnya alaika, atas iblis, laknati, laknatku. Ini lakna ini jemaah sekalian serba mirip dengan Ahmad. Ahmad dia adalah bentuk tafdil. Lakna Ahmad. Ya, lakna. Jadi laknati. Jadi lawannya laknat apa? Ahmad. Di ujung paling bawah adalah laknat, di ujung paling atas adalah Ahmad. Jadi kalau kita bikin gambarnya seperti ini Pak Bu sekalian ya. Jadi kalau kita bikin apa namanya? Ya, kalau kita bikin di sini ada gambar ya. Ini adalah paling di bawah, ini paling atas ya. Paling bawah, ya ini adalah paling bawah. Paling atas ya. Yang alat tadi, al-ala atau ali. Nah, maka yang di bawah ini apa? Laknat. Ya, ini yang di bawah ini adalah laknat ya. Ini di sini laknat. Sedangkan yang di atas sana Ahmad. Kan ini laknat kan terkutuk. Kalau ini kan terpuji. Boleh, lawannya kan. Yang paling di puncak Ahmad, terpuji. Yang paling di bawah laknat, yang paling terkutuk. Jadi lawannya terpuji, terkutuk. Jadi Bapak sekalian tergantung kita mau bergerak kemana. Mau menuju kepada Ahmad kah atau kepada laknat kah? Ini sekarang pilihannya kepada kita. Mau menuju kepada Ahmad kah atau kepada laknat? Ya. Bagaimana cara menjadi Ahmad? Ya mencintai apa yang dicintainya, membenci apa yang dibencinya, melaknat apa yang dilaknatnya tadi. Ya. Siapa yang tidak mencintai apa yang dicintai Ahmad, siapa yang tidak membenci apa yang dilaknat Ahmad, berarti tidak ada tanda yang bersangkutan ingin terahmadkan. Innaka fa innaka rajim wa inna alaika laknati ila yaumiddin, karena kamu rajim, terkutuk, maka laknatku sampai kapan? Ila yaumiddin, sampai hari pembalasan. Jadi siapa yang tidak melaknat iblis, maka kemudian dia akan terlaknat sampai hari kemudian. Tetapi juga sekalian berbahagia, lalu begitu mendengarkan iblis langsung berteriak, minta minta ditangguhkan sampai hari kiamat. Qala, kemudian iblis berkata, ini iblis berkata, Rabbi, wahai Tuhanku. Jadi ingat, iblis itu selalu berkata Rabbi, Tuhanku. Jadi orang yang fasih menyebut kata Tuhan, kata anta ya Allah, itu belum tentu, bukan jaminan. Karena kita lihat iblis ini begitu fasihnya menggunakan kata-kata Rabbi.
betapa fasihnya menggunakan kata-kata tak khalaqtahu ya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya. Jadi iblis mengaku itu. Rabbi, wahai Tuhanku, fanzirni, maka tangguhkanlah aku. Ila yaumin yubasun, sampai hari kebangkitan. Jadi minta sampai hari kiamat, hari kebangkitan. Yubasun, hari kebangkitan. Kata-kata yubasun di sini bisa hari kebangkitan akhirat, tapi bisa juga bermakna dibangkitkannya manusia pembawa obor risalah kenabian terakhir. Dibangkitkannya kembali. Kenapa? Karena dia tadinya telah tersembunyi, gaib, lalu kemudian dibangkitkan, muncul, yubasun. Ya Allah, beri tanggul aku sampai hari dibangkitkannya pembawa obor kebenaran itu. Saya akan menghadapinya kurang lebih seperti itu. Saya akan menggoda anak cucu Adam sampai di sana. Apa kata Allah? Ya. Dan kemudian dia diberikan tangguh sampai hari kiamat. Qala, ini Allah berfirman. Qala, Allah berfirman, fa innaka, maka engkau iblis. Ya. Ini ka-nya adalah iblis. Ka-nya. Fa innaka, maka engkau iblis. Minal munzarin, adalah orang yang munzarin. Jadi iblis ini adalah munzarin. Untuk apa? Untuk berhadapan dengan al-muntazar. Ya. Jadi ini kata-kata munzarin, muntazar sama. Kalau munzari ditangguhkan, kalau muntazar selalu ditunggu kehadirannya. Ya. Kalau ini dibiarkan menunggu, ini muntazar dan nazar yang bisa juga dalam keadaan menunggu sampai apa? Sampai hari kiamat. Bahasa lainnya ditangguhkan. Tapi tidak ada yang tunggu dia. Karena tidak ada yang tunggu dia, ya al-munzarin. Kalau ada yang tunggu dia, merindukan dia, namanya al-muntazar. Muntazar itu dirindukan, ditunggu kehadirannya. Jadi kita lihat di akhir zaman, seperti kata iblis tadi, dia akan berhadapan dua kekuatan besar. Al-munzarin dan al-muntazar. Kita bisa artikan al-munzarin dengan al-muntazarin. Kenapa? Bersama dengan orang-orang yang bersamanya. Muntazar kan pasti ada pengikut-pengikutnya, ada orang-orang setia juga kepadanya. Jadi al-munzar dan al-muntazar. Jadi yang akan berhadapan nanti di akhirat adalah al-munzar, iblis, dan al-muntazar. Dengan pengikut-pengikutnya masing-masing. Pengikut al-munzar inilah disebut dengan Dajjal, sedangkan pengikut al-muntazar ini disebut dengan Saleh. Yang dalam surat, surat Anbiya disebut sebagai minas salihin. Diwarisi dunia ini oleh ibadiyas salihun. Laqad katabna fiz zabur mim ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Allah telah menetapkan di dalam Zabur dan dalam kitab suci Al-Quran bahwa bumiku ini akan diwarisi oleh hamba-hamba yang soleh. Siapa yang soleh itu adalah para pengikut al-muntazar. Siapakah Dajjal itu? Para pengikut al-munzar. Jadi yang berhadapan nanti di akhir zaman ini adalah al-munzar dan al-muntazar. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal sekarang tanya dirinya di mana posisinya. Al-munzar. Ya. Al-muntazar. Ya, al-muntazar. Berhadapan dengan al-munzar. Ya. Nah ini kita lihat. Al-muntazar dan al-munzar yang berhadapan di hari akhirat ini. Ya. Tergantung Bapak Ibu sekalian semuanya mau berada di mana. Di sinikah atau di sinikah. Ya. Al-muntazar bersama dengan orang soleh. Berarti induknya sini ujungnya apa? Ahmad tadi. Kalau al-munzar orang-orang yang laknat. Ya, di sini adalah laknat. Sini Ahmad, sini laknat. Ya. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, inilah pembahasan kita ayat 71 sampai 80 berarti berbicara tentang hakikat penciptaan kita manusia, kaitannya dengan tempat sujud yaitu manusia suci, kaitannya dengan Allah SWT sebagai pengutus manusia suci, dan kaitannya dengan iblis yang menentang untuk sujud kepadanya. Allah menyerahkan kepada kita, kita mau ikut di mana, karena tadi dimulai dengan ayat 70 yang mengatakan bahwa uhiya ilayya, diwahyukan kepada saya, bahwa saya ini adalah hanyalah munzir, pemberi peringatan, kata Nabi. Peringatan tentang apa? Tentang al-muntazar dan al-munzar, terserah kita mau ikut yang mana. Toh masing-masing kita bertanggung jawab
secara pribadi sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam agama disebut la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Untuk sementara pertanyaan di kolom chat, Ustaz. Bapak Ibu bagi yang mau bertanya langsung silahkan, Ustaz. Silahkan. Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ayah Anda. Ustaz, Ana ingin mendapatkan penjelasan dari Ustaz berhubung dengan kalimat nafakhtu ataupun tiupan itu, apa yang dimaksudkan dengan tiupan, dan juga apakah yang dimaksudkan dengan kalimah ruhi itu, Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustaz ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, pertanyaan Ustaz kita adalah tentang kata-kata tadi ini, mana tadi di sini ya. Ini wa nafakhtu, dan ini berkali-kali muncul dalam Al-Qur'an. Kalau tidak dalam bentuk kalimat pertama wa nafakhtu, dalam bentuk kalimat orang ketiga wa nafakha. Kalau kita lihat di dalam surat Surat As-Sajdah, wa nafakha fihi min ruhihi, itu surat As-Sajdah. Wa nafakha fihi min ruhi wa jalalahumus sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Kalau di surat Al-Hijr, surat Sad juga ini menggunakan kata-kata wa nafakhtu, dan aku tiupkan. Nah, cuma sekalian pertanyaannya, apakah itu nafkhun? Kaitannya dengan tadi khalq. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kalau naf ini kan bisa kita katakan tiupan. Tiupan itu adalah nafas. Jadi yang ada pada diri manusia nafas Allah. Makanya dalam ilmu irfan Pak sekalian biasa disebut dengan nafsur rahman, nafasnya ar-Rahman. Yang namanya meniup itu tidak pernah terpisah. Selama tiupan ada, selama itu juga selama peniup melakukan tiupan, selama itu tiupan ada. Tapi setelah peniup berhenti meniup, tidak ada juga. Tetapi yang namanya ciptaan bisa terpisah. Jadi ulangi, kalau tiupan dengan peniup tidak bisa terpisah. Ulangi lagi lebih jelas. Tiupan dengan peniup tidak bisa terpisah. Tapi ciptaan dengan pencipta bisa terpisah. Misalnya kita pencipta pesawat. Setelah kita bikin pesawat, kapal terbang, ya kapal terbangnya bisa dibawa orang pergi. Kita tidak tahu lagi di mana posisinya. Tetapi kalau yang namanya tiupan tidak pernah bisa berpisah antara peniup dan tiupannya. Selama ada tiupan, berarti peniup ada di sana. Ya, ulangi lagi, selama ada tiupan, berarti peniupnya ada di sana. Cobalah kita meniup misalnya. Meniup apa saja? Meniup seruling, meniup saksafon misalnya, meniup trompet misalnya, meniup api bara yang mau dinyalakan, ditiup. Ya. Selama kita meniup, tiupannya ada. Begitu kita berhenti meniup, tiupan tidak ada. Jadi penggunaan kata tiupan menunjukkan ketidakterpisahan. Ketidakterpisahan antara peniup dan yang ditiup. Jadi jemaah sekalian, penggunaan kata tiup ini menunjukkan Allah selalu bersama dengan kita. Kita hidup dengan nafsur rahman. Dan jangan sampai ini kita kotori. Orang yang hidup, dan siapapun hidup dengan nafsur rahman, tetapi melakukan kezaliman, berarti telah mengotori nafsu rahman menjadi nafsu zulmani. Harusnya nafsu rahmani kita tidak boleh dikotori menjadi nafsu zulmani. Nafsu zulmani. Karena nafs kita adalah nafs ar-Rahman. Tidak boleh menjadi nafs az-zulman. Nafs yang zalim. Nah, itulah makna nafakhah. Kemudian bagaimana dengan kata-kata ruhi di sini nih? Kata ruhi. Jemaah sekalian berbahagia, kita bicarakan sedikit dalam bahasa Arab. Ya-nya di sini namanya ya mutakalim, ya pembicara. Jadi ya-nya di sini, ya kita lihat di sini biar ada bisa dicoret-coret. Nah. Jadi jemaah sekalian, ini ya-nya di sini, ini ada sebetulnya ya di sini nih ya. Ya, kata-kata ruhi, rohku. Kalau berdiri roh, kemudian aku punya Tuhan ruhi. Nah, jemaah sekalian, sesuatu yang disandarkan kepada yang lain berarti adalah tak terpisahkan. Misalnya pintu rumah atau pintu masjid, babul masjidi, itu namanya disandarkan mudhaf ilaih. Kalau disebut babul masjidi,
maka pintu itu tak terpisahkan dengan masjid. Begitu pintu itu sudah tidak berfungsi di masjid, tetapi di tempat lain tidak disebut lagi babul masjid. Misalnya Bapak sekalian, pintunya masjid kita bongkar, kita lepaskan, kita angkat, baru kita pindahkan ke rumah kita menjadi pintu rumah, kan bisa tuh dipasang di rumah. Begitu dipasang di rumah bukan babul masjid lagi namanya, tetapi babul baiti. Ya, babul bait. Disebut babul masjid selama itu benar-benar terikat, baik secara langsung ataupun secara emosional, seperti mobil dengan kita, itu emosional, kesadaran. Ini mobilku, sayyaratul mudarrisi. Nah, selama itu disandarkan kepada sesuatu yang lain, tidak terpisah. Jadi selama mobil itu masih menjadi milik kita, itu namanya kita sebut dengan sayyarati, mobil atau kereta kita. Tapi begitu kereta kita jual dan dibeli orang lain, kita tidak bisa mengatakan itu sayyarati, itu salah. Itu sudah sayyara orang lain. Jadi sebut sayyarati selama itu menjadi milik kita. Nah, penggunaan kata-kata ruhi di sini, dan tidak pernah Tuhan mengatakan ruhuka, ya, atau karuhika, tidak pernah kata ruhika, ruhiki, dan sebagainya, selalu ruhi, menunjukkan bahwa tidak pernah terpisah antara ruh ini dengan Allah. Iya. Jadi jemaah sekalian bahagia, ruh ini masuk dalam diri kita melalui nafas. Dengan demikian ada konsistensi antara penggunaan kata nafakha dengan ruh. Nafakha tadi tidak terpisahnya peniup dengan tiupan, sedangkan ruhi adalah penyandaran ruh kepada aku, ya mutakallim, dan tidak pernah terpisah antara ruh dengan pelaku ruh, pemilik ruh. Seperti mana tidak boleh terpisah antara pintu dengan masjid selama disebut dengan pintu masjid, tidak pernah terpisah antara kereta dengan pemiliknya selama disebut dengan sayyarati. Jadi ini dua menunjukkan ketidakterpisahan kita dengan Allah. Jadi tidak ada jarak di antara keduanya sebetulnya. Tinggal apakah kita menyadari atau tidak. Makanya Nabi datang hanya mengingatkan saja. Wah, manusia itu kalian mulia. Laqad karramna bani Adam. Kenapa? Karena Allah saking cintanya tidak pernah terpisah dengan kalian. Penciptaannya bukan hanya khalaqtu, tetapi nafakhtu. Bukan hanya mintin, tetapi ruhi, min ruhi. Kalau mintin tadi itu tidak ada penyandarannya. Tidak ada kata-kata mintini, kayak begitu tadi Pak. Tidak ada kata-kata mintini. Ya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran mintini, enggak begitu. Tapi disebutkan saja mintin. Tapi begitu masuk pada ruh, wa nafakhtu fihi min ruhi. Ini menunjukkan kedekatan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan yang menyadari secara sempurna ini lah yang disebut dengan Ahmad itu. Sebetulnya secara potensial, dengan demikian, kita semuanya sebetulnya secara potensial, kita semuanya adalah Ahmad. Cuma kita tadi telah menodai Ahmad kita, sehingga sebagian daripada diri kita pantas mendapatkan laknat. Terima kasih banyak Ustaz. Berikutnya lagi ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Jadi Pak Nur, Pak Wahidin. Oh ya, siap. Yang pertama sedih tadi suaranya Pak Nur. Jadi silakan Pak Nur. Barakallahu fiik azim. Sorry Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad wa ajil barak. Ustaz, dalam ayat 72 ini juga jelas terang bahawa manafakhtu fihi min ruhi ini diikuti dengan lahu sajidin. So kita agak jelas kat sini bahawa kisah ni antara penciptaan Nabi Adam AS ataupun bagaimana dengan asal tercipta yang pertama, yakni Ahmad, sebelum adanya para malaikat tadi. Perbetulkan antara kedua ni Ustaz, Ahmad dengan Nabi Adam AS dalam topik ruh tadi. Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian ayat berikutnya wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Adam itu adalah nama umum, sebetulnya nama khususnya adalah Ahmad. Wa 'allama Ahmad sebetulnya. Jadi wa 'allama Ahmad.
Jadi Allah mengajarkan kepada Adam, kepada Ahmad sebetulnya. Kenapa? Karena yang paling sempurna di sini adalah Ahmad. Karena saya Ahmad. Ya. Jadi bukan yang lain. Makanya dikatakan bahwa yang paling pertama kan dia adalah Ahmad. Ya. Nabi Isa dalam surat As-Saff, surat 61, itu jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad kita, itu jaraknya kurang lebih 700 tahun. 700 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, Muhammad sebagai manusia, Bashar lahir, itu Nabi Isa sudah lahir duluan. Tapi dia sudah mengatakan kepada murid-muridnya, kepada kaumnya, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya. Dan ingatlah tatkala Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, saya datang sebagai Rasul Allah, membenarkan apa yang ada itu Taurat, dan sekaligus menyampaikan bahwa masih akan ada ya'ti min ba'di, akan datang setelahku seorang Rasul, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Pertanyaannya, dari mana Nabi Isa tahu ini? Ya. Karena penciptaannya Nabi Isa pun juga atas dasar Nabi Muhammad. Ya. Jadi dia datang untuk menyampaikan bahwa sebetulnya tujuan pencipta itu adalah Muhammad. Jadi awalnya adalah Ahmad, kemudian nanti begitu menemukan bentuk tinnya disebut dengan Muhammad. Maka ketika dalam diri Muhammad, ketika berbicara tentang Muhammad, pada dirinya ada Ahmad. Ya. Inilah sebetulnya dengan ruhi. Jadi ketika berbicara tentang ruhi, kan Allah sendiri bukan ruh. Kita sampaikan Pak Bu sekalian, Allah sendiri kan bukan ruh. Ya, Allah itu tidak bisa ditentukan apa dianya. Kata cahaya pun juga hanya perumpamaan saja. Hanya semacam penjelasan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu seperti cahaya. Tapi Allah sendiri bukan cahaya. Makanya karena Allah bukan cahaya, dia adalah cahaya di atas cahaya. Kenapa? Karena tidak bisa dibayangkan persis seperti cahaya. Karena cahaya itu adalah masih materi, masih benda. Ya, sedangkan Allah tidak bisa didefinisikan. Kita sudah sampaikan bahwa zatnya Allah tak terjangkau oleh panca indera kita dan tak terjangkau oleh akal pikiran kita, sampai Nabi mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Kalau mau tafakkur, berfikirlah tentang makhluknya, jangan berpikir tentang zatnya. Larangan ini menunjukkan bukan berarti tidak boleh berpikir, tapi tidak mungkin, tidak ada gunanya. Kita sudah sering sampaikan bahwa zatnya Allah itu adalah benar-benar simpel, yang sesimpel-simpelnya. Hakikatul basit namanya. Dia adalah basitul hakikat, dia adalah sederhana secara hakikat. Kalau yang lain sederhananya tidak hakikat, hanya majasi saja. Oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, maka Allah tidak bisa dibayangkan seperti ruh bayangan kita. Lalu siapa yang dikatakan di sini ruhi sebetulnya? Ruhku. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kalau kita mau konsisten, jujur, kata-kata ruhi di sini sebetulnya adalah Ahmadku. Ya. Kutiupkan kepadamu Ahmad. Ya. Karena atas dasar Ahmadlah semuanya diciptakan. Kalau bukan karena Ahmad, semua tidak diciptakan. Maka ketika Allah katakan wa nafakhtu fihi min ruhi, bisa diartikan kutiupkan padamu Ahmadku. Wa nafakhtu fihi min Ahmadi, kutiupkan padanya Ahmadku. Agar apa? Agar dia menjadi Muhammad. Secara fisik, setelah kita punya tubuh, menjadi Muhammad. Artinya apa? Ahmad adalah batin kita. Ketika batin itu mengalami semacam aktualisasi, maka kemudian berubah menjadi akhlak. Di manakah menemukan aktualisasinya? Pada saat berjumpa dengan tubuhnya, berjumpa dengan basyarnya. Ketika Ahmad itu menemukan basyar kita, berjumpa dengan basyar kita, lalu kemudian dia tumbuh aktual, maka berubah menjadi Muhammad. Atas dasar itu Nabi mengatakan, innama bu'istu illa liutammima makarimal akhlak. Atau dalam Al-Quran dikatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya kau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Dan karenanya Allah mengatakan, laqad kana lakum Rasulullah.
laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah untuk apa? Liman kana yarjullah. Ingat. Liman kana yarjullah, yang mau berjumpa dengan Allah, berharap berjumpa dengan Allah. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Jadi orang tidak akan bisa sampai kepada Allah kalau tidak melalui Muhammad. Karena laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi mereka yang berharap, berkeinginan, merindu untuk berjumpa dengan Allah dan hari akhir. Berikutnya lagi Ustaz Wahidin. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wajil farajah. Ada dua mungkin yang saya pengen dalami Ustaz yang terkait dengan pembahasan kita malam ini. Itu kan terkait iblis ya Ustaz. Hakikat iblis itu kan sudah dijelaskan di surah Al-Baqarah juga ayat 34 Ustaz. Mohon ke surah Al-Baqarah 34. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Saya wa idz qulna lil malaikati 34. 34. Jami'an. Yang saya ingin dalami Ustaz, kata usjudu dengan hakikat iblis itu Ustaz ya. Di sini kan kalau dalam bahasa Arab ya, kita lihat dulu secara bahasa Ustaz ya, kita perhatikan ya. Wa izqulna lil malaikati isjudu. Tidak ada perintah di sini iblis untuk sujud itu loh. Jadi saya memahami bahwa iblis ini bagian dari malaikat ini. Iya, karena kenapa tiba-tiba muncul iblis di belakang ini Ustaz ya? Itu qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Maka seluruh malaikat ini sujud illa iblis. Tiba-tiba muncul iblis di sini. Berarti iblis ini masuk bagian dari komunitas al-malaikah. Al-malaikah itu malaikat atau memang alam malakut Ustaz? Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tadi di ayat surah ayat 76 Ustaz ya. Qala ana khairum minha. Ana khairum minhu. Ada dua kata di situ Ustaz. Dan khair. Dalam Irfan kita belajar. Ini istilah anak ini dalam istilahnya ananiyah Ustaz ya. Ini sesungguhnya bukan pakaian kita ini. Ini sesungguhnya pakaian Allah ini. Ya Ustaz, khairun juga ini bukan pakaian kita. Makanya iblis kalau memakai ini sungguh luar biasa terlaknatnya Ustaz. Mohon di pendalamannya Ustaz dicarakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Jadi kita ke sini dulu. Jadi cuma sekalian berbahagia. Kalau kita lihat konteks ayatnya, memang iblis bagian dari malaikat. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Makanya para ulama irfan, ulama tasawuf mengatakan bahwa bukan hanya iblis tapi seluruh jin juga bagian daripada malaikat. Makanya oleh para ulama dibagi dua lah namanya alam malaikat, alam malakut. Yaitu ada namanya malakutul ala dan malakutus sufla. Jadi orang malaikat yang benar-benar sudah tidak ada lagi pengaruh hawa nafsu pada dirinya disebut dengan malakutul ala. Sedangkan masih malaikat yang masih ada hawa nafsu pada dirinya, masih ada keinginan-keinginan yang bisa bertentangan dengan keinginan Allah, namanya malakutus sufla, dan itu adalah kalangan jin dan iblis masuk di sini. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan iblis itu adalah kana minal jinni, dari kalangan jin. Persis seperti kita manusia juga, semuanya manusia, nabi-nabi, para manusia suci juga, para maksumin juga adalah manusia seperti kita. Cuma mereka telah berhasil keluar dari perangkap hawa nafsunya. Seperti dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena keluar dari situ disebut dengan manusia suci, disebut dengan maksumin dan sebagainya. Sementara kita ini masih di bawahnya, kira-kira begitulah. Jadi manusia juga terbagi dua, manusia maksumin, manusia mutahirin yang tersucikan. Itu adalah ada levelnya di atas. Sedangkan kita ini di bawah. Begitulah juga mereka itu di atas tidak ada lagi hawa nafsunya. Lihatlah bagaimana Yusuf digoda. Lihatlah bagaimana
Nabi Ayub digoda dengan penyakitnya, dia tetap sabar dan tidak pernah hatinya terpalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Sulaiman digoda dengan harta benda, kekayaan dan kekuasaan, tapi hatinya tidak pernah lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka adalah namanya manusia suci, insan kamil. Sama-sama kita secara postural, tetapi kita masih biasa terpengaruh oleh hawa nafsu kita, maka kemudian kita di bawah. Nah, begitu ya dengan kata-kata malaikat. Malaikat ini ada yang atas, yang benar-benar tidak lagi layak sunallah ma'amarallahu bihi, tidak pernah lagi bermaksiat kepada apa yang Allah perintahkan kepadanya. Ingat, kata-kata layak sunallah tidak bermaksiat berarti sebetulnya potensi itu ada juga. Layak sunallah, tidak maksiat lagi, tidak durhaka ma'amarallah, apa yang Allah perintahkan. Sebaliknya iblis masih terkadang maksiat, durhaka kepada apa yang Allah perintahkan, termasuk iblis ini. Nah, makanya dibagi dua oleh para ulama, malakutul a'la dan malakutus sufla itu. Maka iblis masuk kategori itu. Nah, sebetulnya iblis ini bisa berarti nama, bisa juga berarti gelar. Ya, gelar apa? Siapa saja yang tidak sujud, pada dasarnya iblis namanya. Ya. Jadi siapa saja yang tidak sujud, ya namanya iblis, gelaran. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Benar tadi Ustaz Yudin katakan. Anak dan khair ini adalah pakaian Allah, tidak pantas dipakai oleh kita. Dan inilah yang selalu diperkenalkan dalam Al-Quran. Ya, kita lihat waktu Allah memanggil Nabi Musa, kata-katanya adalah, ya Musa innani ana Allah. Kata-kata ana Allah itu adalah mubtada khabar sebetulnya. Ana Allah itu mubtada khabar. Artinya apa? Khabar itu disandangkan kepada mubtada. Ana Allah. Jadi Allah itu adalah anak. Ya, jadi Allah itu adalah anak. Jadi yang namanya Allah anak ya Allah, seperti itu. Yang namanya khabar, mubtada khabar itu bisa menggunakan bahasa matematika sama. Ya, jadi Allah sama dengan anak. Dan karena Allah adalah anak, tidak boleh dipakai oleh kita sebetulnya. Kalau toh kita pakai, namanya majasi, namanya hanya penegasan identitas supaya jelas anak dan anta. Itu hanya dalam bahasa saja dan tidak boleh masuk dalam hati. Hanya dalam bahasa. Begitu masuk dalam jiwa relung hati kita, dia menjadi bermasalah, menjadi anania, menjadi egoistik, menjadi nanti takjub pada dirinya sendiri ataukah ujung-ujungnya istikbar seperti iblis tadinya. Begitu ya kata khair. Tidak ada khair kecuali datang dari Allah. Tidak ada khair kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian jemaah sekalian, tidak ada satupun khair yang bisa dialamatkan kepada diri kita. Allah mengatakan, tapi kalau buruk ya diri kita, tapi kalau khair dari Allah. Di tempat lain dikatakan ma asabaka min hasanatin, khair termasuk hasanah adalah famin Allah, wa man asabaka min sayiatin famin nafsik. Jadi kalau ada yang buruk dari diri kita, tapi kalau khair dialamatkan kepada Allah. Jadi anak dan khair ini adalah pakaian Allah. Karena kita adalah sebetulnya, ya ingat, kita kan merasa ada karena ada anak. Begitu anaknya kita kembalikan kepada Allah, apa artinya ada? Apa artinya? Artinya kita tidak ada. Yang ada hanya Allah. Begitu ya ketika khair kita kembalikan kepada Allah, bajunya Allah dikembalikan, nanti apa? Adalah kotor. Kita adalah fakir. Kita ini zulumat, berada dalam kegelapan. Iya. Kita berada dalam kegelapan. Karena kita berada dalam kegelapan, kita butuh Allah, karena Allah itu waliyul mu'minin yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Begitu ya Nabi juga datang untuk litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Siapakah zulumatnya? Ya kita inilah. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan 3 pertanyaan ini bisa mengantarkan kita semuanya kepada ma'rifat, mengenal Allah SWT, mengenal hakikat diri kita, mengenal juga hakikat dunia ini, sehingga kita tidak tertipu olehnya, dan kita juga benar-benar selalu mengingat bahwa tidak ada yang ada dia. Itu yang disebut dengan tauhid. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Ada 2 penanya lagi. Jika ada benarnya dari permintaan doa. Oh iya. Silahkan Bu Emma. Kita selesaikan yang 2 pertanyaan. Iya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin bertanya Ustaz.
saya tadi dalam rangka mengenal diri, kemudian agar supaya mengenal Tuhan, banyak sekali apa yang sudah Ustadz terangkan tadi yang mencerahkan saya, Ustadz. Nah, kemudian saya berpikir tolong dibetulkan Ustadz kalau salah, bahwa Adam itu tadi kan disebut sebagai sesuatu yang sebagai julukan, pada hakikatnya adalah Ahmad. Kemudian saya teringat bahwa iblis itu juga sebuah kata yang berarti yang berputus asa. Kemudian saya pernah juga mendengar Ustaz bahwa kejadiannya Nabi Adam dan iblis itu adalah sebuah simbol-simbol. Nah, saya jadi ingin mengenal kalau memang roh kita ini semua adalah Ahmad, lalu iblis ini jangan-jangan kita juga ini Ustaz, sisi kita yang berputus asa karena banyak melakukan kesalahan. Nah, bagaimana Ahmad bisa mendominasi iblis di dalam diri Baik. kita ini Ustaz? Mohon pencerahannya. Baik. Nah, yang kedua Ustadz, mohon maaf Ustadz, mendengarkan tadi bahwa iblis itu kenapa selalu disimbolkan tanduk, saya jadi teringat Zulkarnain, Ustadz, pemilik 2 tanduk. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas sekalian, terima kasih banyak Bu Emma yang telah bertanya dengan pertanyaan yang indah. Yang pertama tadi adalah iblis. Jawabannya kita katakan tadi memang sangat mungkin iblis adalah diri kita sendiri. Ya, dan puncak keputusasaan ataukah sebab keputusasaan dan sebab penderitaan, sebab penyesalan adalah satu. Ketika kita tidak bersujud kepada manusia suci, Bu Emma. Ya, itulah penyesalan yang paling besar. Karena penyesalan yang dimaksud dalam Al-Quran terutama di akhir. Di dalam Al-Quran sering kita angkat orang-orang yang meminta dikembalikan ke dunia. Ya, ketika berjumpa dengan orang yang di dunia harusnya bersujud kepadanya, tetapi justru tidak bersujud kepadanya, bahkan dicacinya, dicercai, bahkan bunuhnya, maka mereka tidak sanggup melihatnya. Kalau kita baca surat 32 ayat 12 itu pasti karena tidak sanggup melihatnya sebetulnya. Karena di situ dikatakan walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara, seandainya engkau melihat, menyaksikan langsung. Izil mujrimun, mujrim itu bukan hanya pendosa, tetapi orang melakukan kejahatan. Dan kejahatan paling tinggi adalah membunuh, menganiaya orang saleh, manusia suci yang terkait dengan Rasulullah. Ketika menyaksikan izil mujrimun, ketika para penentang ini sampai ke sana meninggal dunia, lalu kemudian menyaksikan yang menyambut ternyata manusia suci itu. Ya, walau tara izil mujrimuna, sampai di sana kan ayat sebelumnya ini adalah kematian, Bu Emma. Kalau Ibu Emma nanti bisa lihat, itu dibuka surat 32 mulai daripada ayat 10, 11, 12 itu menarik. Tapi kita langsung ke 12-nya karena waktu kita. Jadi walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim. Karena tidak sanggup menyaksikan itu, maka kemudian dia menundukkan wajahnya, kepalanya. Saking tidak sanggup, saking malunya, saking tidak kuatnya. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, Hussein ketika sesanya adalah saya tidak ada masalah, tapi apa yang kalian katakan kepada dia akan menyambut kalian itu adalah dia. Begitu ya setiap ada setiap ada sahabatnya atau setiap ada keluarganya yang meninggal di Karbala, selalu Imam Hussein berpesan salamku kepada kakekku. Ya. Artinya apa? Yang pertama menyambut kita adalah Ahmad tadi, Muhammad, orang-orang suci, manusia suci. Nah, begitu kita sampai di sana yang kita saksikan adalah mereka yang kita tentang. Bahkan seperti Abdurrahman bin Muljam yang dibunuh, seperti Shimr, seperti Umar bin Sa'ad yang dipenggal kepalanya, berjumpa dengan orang-orang suci itu di sana. Apa yang terjadi? Nakisu ru'usihim. Mereka kemudian menundukkan kepalanya, tidak sanggup menyaksikannya. Nakisur usim, dia menundukkan kepalanya seraya berkata, Rabbana wahai Tuhan kami, absarna kami sudah menyaksikan, wasamina kami telah mendengarkan suaranya. Ternyata orang yang telah kami cerca dan bahkan bunuh jahati di dunia, dia menyambut kami sekarang. Farjina ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Na'mal salehan, agar kami juga menjadi saleh, menjadi pengikutnya. Inna muqinun, kami hari ini sudah yakin. Dan ini ayat-ayat semacam ini bertebaran dalam Al-Quran. Yang kedua tadi Zulkarnain. Coba jemaah sekalian, kata Zulkarnain ini adalah kekuasaan keadilan yang Allah berikan kepadanya. Kita lihat
Zulkarnain diceritakan dalam Al-Quran adalah orang saleh. Tapi intinya adalah tanduk, artinya kekuasaan. Bedanya adalah kalau iblis menganggap kekuasaannya itu bersandar pada dirinya, itulah sebabnya kekuasaannya mengalahkan akal pikirannya. Sedangkan Zulkarnain tanduknya kekuasaannya keluar dari akal pikirannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Ada satu lagi? Sama-sama Bu. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri sampai di sini. Ada yang minta doa, Ustaz. Oh iya. Keluarganya Mbak Sani ya. Doakan semua untuk Aminuddin Siregar bin Selamat Siregar. Kita doakan keluarganya Bu Sani. Semoga diberikan kesembuhan, yaitu Bapak Aminuddin Siregar bin Selamat Siregar. Ala hadiniya walikulin salihah bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad. Khusus ya Allah untuk sahabat kami, untuk keluarga sahabat kami, jemaah kami, yaitu Bapak Aminuddin Siregar bin Selamat Siregar yang sedang sakit. Semoga dengan keberkahan majelis kami. Oh, ada di atas ya. Iya. Ibu Wara sama Bu Yasani. Oh ya, ada di atasnya ya. Jadi juga Ibu Wara juga ya. Untuk Ibu Arsiani, itu ibunya Ibu Wara ya. Kita doakan juga ibunya Ibu Wara Raharjo, yaitu Ibu Arsiani juga sedang kritis di rumah sakit. Jadi kita doakan Ibu Arsiani dan juga Ibu Aminuddin Siregar, Bapak Aminuddin Siregar. Alhamdulillah waalaikumsalam. Ibu Mita juga minta doa Ustaz. Muhammad. Ibu siapa? Ibu Mita, teman orang tua teman. Pak Zainal Abidin. Ibu Nita di mana namanya Bu Dokter ya? Belum ada di sini. Zainal Abidin ini ya, ini pertama. Iya Ustaz. Zainal Abidin. Ibu Mita, oke ya. Yang pertama adalah didoakan orang tuanya teman, ada 2 orang, itu Bapak Zainal Abidin bin Kabid Kurdi. Yang kedua adalah Herwidayastuti binti Suharjo. Kita doakan keduanya supaya diberikan kesembuhan yang sempurna. Ala hadiniya walikulin salihah bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqi Fatimah wa bi'aliha baniha. Khusus untuk Bapak Abidin Zainal Abidin bin Kabid Kurdi, Ibu Herwidayastuti binti Suharjo, Ibu Arsiani, dan juga Bapak Aminuddin Siregar. Semoga dengan keberkahan majelis kami dan mujizat daripada ayat-ayat yang kami baca, Allah memberikan kesembuhan kepada mereka dengan kesembuhan yang sempurna. Alaihimul Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Makhraja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anta syafi la shifa illa min syifaik. Ya Allah Tuhan kami, Kamu Tuhan yang Maha Penyembuh. Tidak akan ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari sisi-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Allah dengan keberkahan majelis kami, dengan ketulusan hati jemaah yang hadir pada malam hari ini ya Allah, dan dengan kesucian kitab suci-Mu ya Allah. Kami mohon kepada-Mu berikanlah kesembuhan kepada mereka semuanya dengan kesembuhan yang sempurna, dengan kesembuhan yang tidak lagi kembali penyakit yang sama kepada dirinya setelahnya. Ya Allah dan kami, jadikanlah sifat-sifat hati mereka, sifat ikhlas, sabar, ridho, dan tawakal, dan dekatkanlah mereka kepada-Mu ya Allah dengan penyakit dan deritanya, dan jadikanlah penyakit dan deritanya sebagai asbab Engkau mengampunkan segala dosa dan kesalahannya, sehingga semakin dekat kepada-Mu ya Allah Tuhan kami. Dan ya Allah Tuhan kami yang ada di tempat ini, yang di majelis ini, juga mohon kepada-Mu ya Allah, lindungilah kami dari berbagai macam penyakit dan musibah, agar kami senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, beribadah kepada-Mu ya Allah dengan sempurna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ta'ala. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Ustaz.